Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Dalam cerita One Piece chapter ke-1079 yang rilis pada minggu lalu oleh Oda Sensei, kita memang lumayan banyak disuguhi dengan kejadian menarik sekaligus mengejutkan. Dan yang paling mengejutkan tentunya adalah ketika Shanks diperlihatkan dapat dengan mudahnya menghancurkan bajak laut Kid. Satu serangan dari Shanks untuk menumbangkan dan membuat KO tidak sadarkan diri Kid serta Killer, dan satu serangan lagi dilancarkan oleh Dory serta Brogy yang membuat kapal milik Kid hancur terbelah menjadi dua. Akan tetapi yang sekarang tengah ramai diperbincangkan dan menjadi pertanyaan adalah benarkah apa yang dilakukan oleh Shanks pada manga One Piece chapter ke-1079 ini telah membuktikan jika Kapten Bajak Laut Rambut Merah ini merupakan Yonko terkuat? Entah itu Yonko di era Shirohige masih hidup bahkan sampai sekarang. Dan jika kalian bertanya apa pendapat saya tentang masalah ini, maka dengan percaya diri saya akan mengatakan iya. Shanks memang Yonko terkuat. Entah itu di era sekarang ataupun di era ketika Shirohige masih hidup. Pastinya ada beberapa di antara kalian yang mempertanyakan kenapa saya bisa seyakin itu mengatakan kalau Shanks adalah Yonko terkuat bahkan saat Shirohige masih hidup. Tapi kalian tidak perlu bingung, karena pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai alasannya. Alasan kenapa di mata saya Shanks bisa menjadi Yonko terkuat. Sampai sekarang sudah ada 7 orang yang mendapat julukan sebagai Yonko, yang 3 diantaranya sudah menjadi mantan. Dan mereka semua adalah Shirohige, Kaido, Big Mom, Buggy, Kurohige, Luffy, serta Shanks. Dan sekarang mari kita bandingkan kekuatan mereka bertujuh dengan melihat aksi-aksinya. Pertama, sosok Buggy jika harus bertarung 1 lawan 1 pastinya tidak akan bisa menang melawan Yonko manapun. Karena memang alasan kenapa dia bisa menjadi seorang Yonko lantaran murni keberuntungan. Jadi pada pembahasan kali ini sosok Buggy tidak akan saya masukkan dalam perbandingan kekuatan pribadi dari para Yonko lainnya. Sebab dia dapat dipastikan adalah yang paling lemah. Lalu apakah Shanks memang lebih kuat daripada Kurohige, Luffy, Big Mom, Kaido, serta Shirohige? Jika dibandingkan dengan Kurohige, seharusnya Shanks memang lebih kuat. Buktinya dapat dilihat dari saat Kurohige bertarung melawan kelompok Law. Pasalnya ketika menghadapi kelompok bajak laut hati, Kurohige harus terluka parah setelah terkena teknik Shockwave dari kekuatan buah iblis milik Law. Padahal seharusnya kekuatan Law tidak jauh berbeda dengan Kid. Tapi kalau Kurohige harus terluka lumayan parah saat menghadapi Law, sedangkan Shanks dengan sekali serangan berhasil mengalahkan Kid. Jadi jangankan terluka, bahkan Kid saja tidak diberi kesempatan untuk memberikan perlawanan. Makanya karena membandingkan 2 pertarungan itulah kenapa saya berani mengatakan jika Shanks lebih kuat dari Kurohige. Dan jika ditanya mana yang lebih kuat antara Shanks dengan Big Mom, saya juga berani berbicara yakin kalau Shanks lebih kuat. Alasannya juga bisa dilihat dari aksinya di manga One Piece chapter ke-1079. Soalnya Shanks bisa mengalahkan Kid hanya dengan sekali serangan saja. Berbeda halnya dengan Big Mom. Sebab seperti yang kalian ingat saat di Wano terjadi perang besar yang bertarung melawan Big Mom memang adalah Kid serta Law. Dan ketika itu Kid beberapa kali diperlihatkan mampu bertahan dari serangan Big Mom. Mulai dari serangan kuat yang biasa sampai serangan yang mengorbankan jiwanya sendiri juga pernah Big Mom melancarkan ke arah Kid. Namun Kid tetap bisa bangkit dan terus melanjutkan pertarungan sampai akhirnya dia serta Law berhasil mengalahkan Big Mom. Jadi bisa disimpulkan kalau Shanks memang lebih kuat daripada Big Mom. Lantaran dia dapat membuat Kid tumbang hanya dengan 1 kali serangan saja. Sedangkan Big Mom walau sudah menyerang beberapa kali sampai menggunakan serangan terkuatnya masih tidak mampu menumbangkan Kid. Lalu apakah Shanks lebih kuat dari Kaido? Jawaban saya masih tidak berubah. Ya, Shanks lebih kuat. Alasannya karena Kaido tidak mampu membuat tumbang 2 orang bajak laut generasi terburuk hanya dengan sekali serangan. Kaido saat peperangan di Wano memang bertarung melawan 5 bajak laut generasi terburuk sekaligus, yaitu Luffy, Zoro, Kid, Killer, serta Law. Dan ada suatu saat dia melancarkan serangan yang amat dahsyat. Tapi pada akhirnya serangan tersebut berhasil dihentikan oleh Zoro. Walaupun Zoro setelah menahan serangan Kaido tersebut harus mengalami luka amat parah sampai membuatnya tidak bisa bergerak. Dan dalam perang ini pula Kaido juga pernah mengalahkan Luffy hanya dengan 1 pukulan saja.
Tapi dia tetap tidak pernah bisa mengalahkan dua bajak laut generasi terburuk sekaligus hanya dengan satu kali serangan. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh Shanks di manga One Piece chapter ke-1079. Pasalnya, kapten dari bajak laut rambut merah ini dengan menggunakan teknik kamusarinya dengan sekali serangan langsung berhasil menumbangkan Kid beserta Killer sekaligus. Padahal apa yang dilakukan oleh Killer mirip dengan yang dilakukan Zoro ketika melawan Kaido, yaitu dia berencana menahan serangan Shanks demi kaptennya. Hanya saja kalau Zoro berhasil menahannya walau harus terluka parah, sedangkan Killer tidak berhasil melakukannya. Yang ada dirinya juga ikut tumbang seperti Kid setelah menerima serangan teknik kamusari milik Shanks. Dan sekarang bagaimanakah dengan Luffy? Dengan apa yang telah saya jelaskan di atas, seharusnya hal itu sudah bisa memberikan jawabannya. Ya, jelas Shanks pasti lebih kuat dari Luffy. Memang benar, dengan kekuatan baru dari buah iblis Hito Nomi model Nika yang telah awakening membuatnya menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tapi meski sudah menjadi lebih kuat, saya masih belum yakin jika sang tokoh utama kita ini sekarang telah mampu menghadapi sampai mengalahkan Shanks. Pasalnya kekuatan baru Luffy ini memang masih banyak memiliki kekurangan. Salah satunya membuat kapten bajak laut topi jerami ini mudah kehabisan tenaga dan membuatnya menjadi sangat kelelahan. Sedangkan untuk Shanks meski tidak mempunyai kekuatan buah iblis, namun kekuatan tempurnya sangatlah mengerikan. Bayangkan saja dia dikatakan merupakan pengguna haki terhebat. Entah itu Housoku, Kenbunsoku, sampai Busosoku hakinya. Untuk Housoku haki Shanks memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena hal itu sudah pernah kalian lihat sendiri ketika dia mengunjungi Shirohige. Sedangkan untuk Kenbunsoku Haki di manga One Piece chapter ke-1079 juga diperlihatkan kalau dia bisa menggunakan Kenbunsoku Haki tingkat tinggi yang membuatnya dapat melihat masa depan. Lalu untuk Busosoku Haki meski jarang terlihat, tapi dia menghentikan tinju Akainu dengan kemampuannya ini. Tapi kalau menurut saya yang mengerikan adalah julukan yang Shanks miliki. Yakni dia mendapat julukan sebagai pembunuh Kenbunsoku Haki karena tidak membiarkan musuhnya menggunakan kemampuan melihat masa depan. Jadi dengan mempunyai teknik sangat kuat seperti Kamusari dipadukan dengan kemampuan ketiga jenis haki tingkat tinggi, untuk sekarang walau Luffy kuat, saya rasa dia tetap tidak akan bisa mengalahkan kapten bajak laut rambut merah ini. Dan karena alasan itulah kenapa saya berani mengatakan kalau Shanks saat ini lebih kuat daripada Luffy. Lalu yang terakhir, apakah benar Shanks lebih kuat dari Shirohige? Edward Newgate memang terkenal sebagai manusia terkuat, yang julukan itu sudah sangat melekat padanya. Dan kekuatan yang dimiliki oleh Shirohige juga bisa kalian lihat sendiri, yaitu ketika dia menyerang Marineford untuk menyelamatkan Ace yang akan dieksekusi. Tapi meski Shirohige disebut sebagai manusia terkuat, saya tetap yakin jika Shanks lebih kuat daripada Shirohige. Alasannya sangatlah sederhana. Karena ketika Shanks telah menjadi Yonko, Shirohige sudah tidak dalam masa jayanya. Dan sang manusia terkuat tersebut sudah mulai memiliki banyak penyakit. Makanya ketika di kapalnya Shirohige sering diperlihatkan tengah dipasangi banyak selang infus pada tubuhnya. Namun kalau kalian bertanya mana yang lebih kuat saat Shirohige masih dalam masa jayanya dengan sang yang sekarang, jujur saja saya tidak akan bisa menjawabnya dengan pasti. Tapi jika sama-sama masih dalam masa jayanya, besar kemungkinannya kalau Shirohige lebih kuat daripada Shanks. Soalnya dia merupakan rival dari Roger, dan Roger adalah kapten dari Shanks. Jadi seharusnya sebagai rival Roger ketika masa jayanya, Shirohige akan menjadi lebih kuat daripada Shanks. Namun karena saat Shanks menjadi Yonko, Edward Newgate sudah berusia senja, jadinya menjadi masuk akal kalau Shanks menjadi lebih kuat daripada sang manusia terkuat ini. Dan bukti paling jelasnya sudah menurunnya kekuatan Shirohige bisa dilihat saat terjadinya perang di Marineford. Salah satunya adalah ketika di mana dia bahkan sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan kekuatan Housoku hakinya saat ingin berusaha menghentikan eksekusi Ace. Nah, itulah penjelasan kenapa saya bisa sangat yakin jika Shanks merupakan Yonko terkuat sejak zaman Shirohige masih hidup sampai sekarang. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Apakah sama dengan saya? Atau mungkin malah sangat berbeda? Apapun itu, jika kalian mempunyai pendapat, jangan pernah ragu atau sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti.
berarti bagi saya ataupun teman-teman lain yang membacanya. Entah itu untuk dijadikan referensi ataupun bahan perdebatan. Jadi mulai sekarang jangan pernah ragu atau takut lagi untuk menuliskan komentar kalian di bawah video ini.